Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Kepada yang terhormat Bapak Zainal selaku dosen pengampu studi hadis. Dan di sini saya akan menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Zainal untuk memenuhi tugas UAS pada semester ganjil ini, semester 1. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang hadis masyhur, hadis sahih ghairihi dan juga hadis mu'allaq. Sebelum kita saya membahas hadis masyhur, hadis sahih ghairihi, hadis mu'allaq, perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Syabuddin dengan NIM 25110027. Langsung saja saya akan membahas tentang hadis masyhur terlebih dahulu. Dalam ilmu mustalahul hadis, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih dari setiap tabaqah sanad. Lebih dari 3 orang perawi pada setiap tabaqah sanad. Tetapi belum mencapai derajat mutawatir gitu. Dengan definisi ini menegaskan bahwa kemasyhuran hadis itu diukur secara sanad, bukan popularitas di masyarakat. B. Kedudukan hadis masyhur dalam klasifikasi hadis ahad. Hadis masyhur itu termasuk hadis ahad bersama hadis aziz, hadis sharif. Tetapi hadis aziz itu terdiri dari 2 perawi. Kalau hadis sharif malah 1 perawi saja. Artinya meskipun diriwayatkan banyak orang, ia tidak menghasilkan ilmu yaqini atau ilmu pasti sebagaimana hadis mutawatir gitu. C. Variasi kualitas hadis masyhur. Hadis masyhur tidak otomatis sahih karena kualitas hadis ditentukan oleh yang pertama, tersambungnya sanad, yang kedua, keadilan perawi, yang ketiga, kedhabitan perawi, yang keempat, tidak syadz, yang kelima atau yang terakhir yaitu tidak ilat, atau penyakit. Maka hadis masyhur itu bisa sahih jikalau semua syarat terpenuhi 5 tersebut itu. Lalu bisa jadi hadis hasan jika kedhabitan perawi tersebut sedikit di bawah tingkatan sahih. Dan juga bisa juga dhaif jikalau terdapat cacat sanad atau perawi itu. Lalu D. Hujjah hadis masyhur. Hadis masyhur diterima sebagai hujjah jika sahih atau hasan, tetapi ditolak jikalau dhaif. Yang kedua, saya akan membahas tentang sahih li ghairi. Definisi konseptual yang terdapat dalam sahih li ghairihi, yaitu hadis yang tidak mencapai derajat sahih secara mandiri tetapi menjadi sahih karena adanya penguat dari jalur lain gitu. B. Konsep kenaikan derajat hadis. Yang pertama yaitu hadis asalnya hasan lidzati, yang kedua diriwayatkan melalui beberapa sanad yang sepadan, yang ketiga tidak ada perawi tertuduh dusta, dan yang terakhir adalah kelemahan sanad bersifat ringan bukan fatal gitu. Yang C. Peran
mutaba'at dan syawahid gitu. Kalau mutaba'at itu penguat dari sahabat yang sama. Kalau syawahid itu penguat dari sahabat lain, tetapi keduanya itu berfungsi menghilangkan dugaan wahm atau kesalahan individual perawi gitu. Dan yang D, perbedaan prinsipil terkait sahih ghairi dan sahih li ghairi. Sahih li ghairihi adalah kuat karena kolektivitas sanad, tapi kalau sahih li dzati itu kuat dari satu sanad. Namun dalam kehujahan keduanya adalah setara. Itu. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq menurut definisi istilah ya. Hadis mu'allaq itu hadis yang terputus sanad awalnya dengan penghilangan suatu atau lebih perawi secara berurutan di sisi penulis kitab hadis gitu. Jadi terputus sanad awalnya dengan menghilangkan satu atau lebih perawi secara berurutan. Bentuk-bentuk hadis mu'allaq, contohnya menghilangkan seluruh sanad, tapi guru-gurunya langsung mencantumkan nama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru-gurunya itu tidak disebutkan sama sekali, padahal itu yang meriwayat adalah ya langsung dari Rasulullah, tapi gurunya itu tidak dicantumkan di dalam hadis gitu. Dan lalu status hadis mu'allaq itu pembahasan yang ketiga dari bab hadis mu'allaq. Secara metodologis bisa dihukumi dhaif karena tidak tersambung sanadnya. Namun secara praktis dalam hadis Sahih Bukhari, hadis mu'allaq itu sering disebut sebagai lafaz jazm dan juga lafaz tamrid. Kalau lafaz jazm itu indikasi kuat sahihnya, tetapi kalau disebut dengan lafaz tamrid itu perlu penelitian dulu gitu. Dan lalu pembahasan yang keempat dalam hadis mu'allaq itu adalah analisis ulama hadis. Menurut Ibnu Hajar dalam Tabligh at-Ta'liq menunjukkan bahwa banyak hadis mu'allaq Bukhari tersambung sanadnya di kitab lain. Lalu Imam Bukhari sengaja menggugurkan sanad untuk tujuan dan fiqih gitu. Dan yang terakhir pembahasan dalam bab hadis mu'allaq adalah kehujahan hadis mu'allaq. Yang pertama adalah tidak bisa langsung dijadikan hujah. Yang kedua, harus diteliti sanad lengkapnya. Lalu yang ketiga itu adalah jika sanad sahih ditemukan maka diterima hadis tersebut. Jadi kesimpulannya, ketiga jenis hadis ini menunjukkan bahwa ilmu hadis itu tidak menilai kebenaran berdasarkan popularitas atau satu jalur semata, tetapi memiliki kritik sanad dan matan yang ketat. Dengan konsep ini menjaga otoritas sunnah agar tetap autentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi itu tadi penjelasan singkat terkait hadis masyhur, hadis sahih ghairihi dan juga hadis mu'allaq. Saya cukupkan.
Sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi ingin undur diri. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.